Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rizkawati, NIM 2005036045, Prodi S1 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dan teman Saya Nada Syairah Latifah, NIM 2005036052 dari Prodi S1 Perbankan Syariah, UIN Wali Songo Semarang. Kami, kelompok 13, ingin menjelaskan mengenai lembaga amil zakat. Yaitu lembaga amil zakat. Lembaga zakat merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana muzaki dan umumnya dari pihak mana saja kepada pihak yang kekurangan dana mustahik, baik zakat fitrah maupun zakat harta benda serta zakat dalam bentuk lainnya. Lembaga amil zakat (LAS) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dasar hukum lembaga amil zakat. Dasar hukum lembaga amil zakat yang pertama yaitu di Indonesia, pengelolaan zakat, infak, dan sodakoh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini mengatur tentang organisasi pengelolaan zakat (OPZ) yang merupakan institusi yang beroperasi di Indonesia dan memiliki dua jenis pengelolaan zakat, yaitu BAS dan LAS. Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini dirasa tepat untuk mendukung efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Yang kedua, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Fungsi lembaga amil zakat. Fungsi lembaga amil zakat adalah untuk mendistribusikan dana zakat, infak, dan sodakoh yang diterima atau dikumpulkan dari muzaki oleh lembaga zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya mustahik. Peranan lembaga amil zakat yaitu 1. Sebagai pembantu dalam pengelolaan zakat di Indonesia. 2. Meningkatkan hasil daya guna zakat. Sedangkan operasional lembaga amil zakat, alokasi BAS dan LAS. Zakat yang sudah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat atau badan amil zakat haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan mustahik, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Karena itu, lembaga amil zakat harus dikelola dengan amanah dan jujur, transparan dan profesional. Kemudian, harta yang sudah terkumpul dari pengumpulan zakat disalurkan langsung untuk kepentingan mustahik, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Dalam kaitan penyaluran zakat secara produktif, maka lembaga amil zakat dan badan amil zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya diperbolehkan membangun perusahaan, pabrik, dan lainnya dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungan akan diberikan kepada para mustahik dalam jumlah yang relatif besar sehingga terpenuhi kebutuhan mereka dengan lebih leluasa. Pengembangan lembaga amil zakat. Lembaga zakat di Indonesia sudah ada kemajuan sejak tahun 1990, terutama gerakan penghimpunan dana secara kolektif dan pendayagunaan zakat secara produktif. Dua gerakan besar ini menggelinding luar biasa, sehingga gerakan zakat di Indonesia mengalami perkembangan luar biasa juga. Kepercayaan masyarakat juga meningkat. Sejak Orde Reformasi 1998, lembaga-lembaga penghimpun sekaligus pengelola dana sosial dan zakat terus berkembang. Tak hanya lembaga amil zakat yang didirikan pemerintah, lembaga amil zakat yang dibentuk oleh yayasan kian meluas. Perkembangan lembaga zakat turut berdampak positif pada pola perubahan sosial gerakan zakat di Indonesia, sehingga dana zakat yang disalurkan pun tepat sasaran.
Manfaat dana zakat juga signifikan mengubah pola zakat di Indonesia yang sebelumnya cenderung dilakukan individual dan konsumtif secara tidak efektif untuk melakukan perbuatan sosial. Jadi sekarang gerakan zakat nasional ini bisa mendorong perubahan sosial di Indonesia. Study mini research. Kami mengambil contoh dari salah satu lembaga amil zakat yang ada di Indonesia, yaitu LAS Rumah Zakat Indonesia. Rumah Zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sodakoh, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat direalisasikan melalui 4 rumpun utama, yaitu Senyum Juara Pendidikan, Senyum Sehat Kesehatan, Senyum Mandiri Pemberdayaan Ekonomi, serta Senyum Lestari Inisiatif Kelestarian Lingkungan. Ini adalah gedung dari LAS Rumah Zakat Indonesia. Alamat Rumah Zakat Indonesia. Kantor pusatnya berada di Jalan Turangga nomor 33 Bandung, call center 0804 100 1000, WA atau SMS center 0815 7300 1555, website https://www.rumahzakat.org/id/, telepon 022 731 7400, fax 022 733 2451, email welcome@rumahzakat.org, Instagram Rumah Zakat, Facebook Rumah Zakat, Twitter Rumah Zakat atau @rumahzakat, YouTube Rumah Zakat. Adapun visi dan misi LAS Rumah Zakat Indonesia. Visi, lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional. Sedangkan misinya, 1. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional. 2. Memfasilitasi kemandirian masyarakat. 3. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani. Struktur organisasi atau manajemen. Dewan Pengawas Haji Yayan Sumantri, Dewan Syariah, Ketua Dr. Haji Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin, SH.MH.MM. Kedua, Haji Kardita Kinta Buana, LC.MA. 3. Haji Rikza Maulan, LC.MAG. Referensi Syariah, Dr. Setiawan Budi Utomo, LC.MM. Dewan Direksi 1. Haji Nur Effendi, 2. Haji Irfan Nugroho, 3. Ajlia Sofni, 4. Murni Alit Baginda, 5. Soleh Hidayat. Dewan Pakar 1. Dr. Insinyur Indra Utoyo, 2. Priyantono Rudito PH, 3. Dian Masyita PhD. Adapun program-program Rumah Zakat di Indonesia yaitu 1. Bencana internasional. 2. Desa Berdaya. Desa Berdaya adalah program pemberdayaan dalam cakupan wilayah desa melalui pendekatan terintegrasi, yaitu program capacity building atau pembinaan masyarakat, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga kesiapsiagaan bencana dengan target tumbuh dan berkembangnya kelembagaan lokal. 3. Bencana dan kemanusiaan. 4. Beasiswa juara. 5. Kurban dan wakaf. 6. Ramadan Berdaya.